Hai teman, sore semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Jadi Kanwoy, hari ini aku mau berbagi sama kalian beberapa informasi seputar negara Jerman. Ya siapa tahu kalian berniat mau tinggal di negara ini. Jadi informasi yang bakal aku paparkan di video ini bukan hanya pengalaman pribadi, tapi juga pengalaman dari beberapa orang yang dikenal Mama Noel. Jadi tanpa perlu berlama-lama, ini dia beberapa informasi yang perlu kita perhatikan selama tinggal di Jerman. Check it out! Yang pertama, jangan pernah nekat naik kendaraan umum tanpa tiket. Karena Kanwoy, kalau kedapatan sama petugas, kita harus bayar denda di tempat sebesar 60 euro. Kalau kita berkelit nggak bawa duit, mereka akan tetap mendata kita, meminta kartu pengenal, dan mencatat alamat kita. Pada saat yang udah ditentukan, denda atau sanksi ini harus kita bayar. Kalau kita nggak juga mau bayar, kita bakal bisa berurusan sama penjara. Jadi kalau kita bukan orang yang setiap hari diharuskan keluar rumah untuk urusan kerja atau sekolah dan mengharuskan kita naik kendaraan umum, kita bisa beli tiket untuk sekali jalan. Sementara itu, bagi kita yang sehari-hari nggak bisa hidup tanpa kendaraan umum, mending kita beli tiket yang per bulan. Atau lebih enak lagi, kita beli tiket untuk setahun. Karena kan kita cuma bayar buat 10 bulan dan dapat 2 bulan gratis. Silakan pilih ya. Yang penting jangan sampai nekat naik kendaraan umum tanpa tiket. Yang kedua, jangan pernah lupa bawa uang cash secukupnya. Karena walaupun negara Jerman adalah negara maju, ternyata Kanwoy masih ada beberapa restoran kecil, toko imbis alias takeaway shops, toko roti, toko buah dan sayuran yang nggak menyediakan mesin edisi, tetapi justru lebih memilih sistem pembayaran cash. Contohnya ya, kita padahal cuma mau beli 2 roti yang harganya katakanlah cuma sekitar 3 euro. Tapi kita bisa bayar pakai kartu kredit atau debit karena nggak ada uang cash. Sementara toko itu nggak ada mesin edisi. Ya jadinya gagal kan kita makan roti. Yang ketiga, jangan masuk ke toilet umum tanpa uang kecil. Ya, memang nggak semua toilet umum bersih dan terawat. Tapi ada toilet umum yang punya petugas toilet, dan ini kita memang nggak diwajibkan secara hukum ya untuk berkontribusi. Namun ada toilet yang menggunakan mesin dan pintu masuk otomatis. Nah, kita bisa masuk dan menggunakan toilet kalau kita memasukkan tarif yang sudah ditentukan alias bayar melalui mesin itu. Intinya, siapkan uang kecil jika kita mau masuk ke toilet umum. Yang keempat, jangan berharap air gratisan di restoran. Ada sih restoran yang mau kasih air gratisan alias air dari ledeng atau keran. Namun, hampir semua restoran menentukan sendiri harga segelas air ledeng. Jadi jangan kaget kalau harga segelas air ledeng atau air keran yang kita pesan di restoran malah lebih mahal dari harga 1 botol air mineral yang kita beli di supermarket. Yang kelima, jangan buang botol fun dengan sembarangan. Rupanya Kanwoy, botol-botol ini dapat dikembalikan dan kita menerima sejumlah uang sebagai gantinya. Namun, uang ini dalam bentuk bon alias bukan uang cash ya, yang bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu lagi. Dan, tergantung jenis botolnya, deposit botol pun berbeda-beda. Sistem ini dimaksudkan agar botol-botol tersebut dapat digunakan lagi, karena dengan begitu, kita menghemat sumber daya, menghemat energi, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Lumayan kan, kalau kita punya botol minuman, contohnya air mineral, nah kita bisa terima kembali 15 sen per botol. Yang keenam, jangan parkir sembarangan. Menurut peraturan lalu lintas jalan Jerman, kita hanya boleh parkir di sisi kanan jalur searah dengan arah perjalanan. Pokoknya ada banyak aturan parkir di Jerman. Yang paling penting, perhatikan tanda-tanda larangan atau diperbolehkannya parkir. Karena kalau salah-salah parkir, bisa-bisa mobil kita kena tilang atau bahkan diangkut. Seperti contoh, di sini kita bisa parkir 1,5 jam. Kalau kita punya Parkscheibe, itu sejenis tiket parkir. Nah, kalau kita parkir di sini tapi nggak punya Parkscheibe, maka siap-siap kena denda sebesar 24,90 euro. Parkscheibe bisa kita beli di pom bensin atau toko-toko yang menjual aksesoris mobil. Yang penting, jangan parkir sembarangan ya. Yang ketujuh,
jangan menyeberang saat lampu merah. Walau sekalipun itu hanya jalan kecil, namun kita harus tetap waspada. Perhatikan apakah ada lampu lalu lintas. Dan jangan sekali-kali nekat menyeberang saat lampu merah, entah itu bagi kita pejalan kaki atau bagi kita yang sedang berkendara. Kenapa? Karena akan ada denda terhadap pelanggaran lampu merah kalau polisi melihat kelakuan kita ini. Ini pun tergantung kasusnya ya. Untuk denda bagi pejalan kaki, kalau aku nggak salah, kita harus membayar sebesar 5 euro. Pengguna sepeda harus membayar 60 euro sebagai sanksinya. Intinya, lebih baik menunggu sebentar hingga lampu hijau menyala, barulah menyeberang. Sebab, selain harus membayar denda, kita bisa jadi menyebabkan kerusakan terhadap properti orang lain. Parahnya lagi, kita bisa membahayakan keselamatan kita dan orang lain tentunya. Kalau sudah begini, bukan hanya denda, malah ini bisa menjadi tindak pidana. Yang kedelapan, jangan lakukan kegiatan pengeboran atau sejenisnya di hari Minggu. Undang-undang Hari Libur Negara melarang pengeboran dan palu pada hari Minggu. Kenapa? Karena di Jerman hari Minggu adalah hari istirahat sepanjang hari. Bukan hanya pengeboran dan palu, kebisingan lain seperti suara musik yang keras dan suara mesin pemotong rumput, ini juga nggak diperbolehkan. Nah, kalau kita bersih-bersih rumah menggunakan vacuum cleaner saat hari Minggu, hal ini diperbolehkan. Namun, jika kegiatan ini dilakukan di luar, misalnya teras, ini dianggap mengganggu ketentraman. Jika ada tetangga yang merasa terganggu dengan kedamaian dan ketenangannya di hari Minggu atau juga di hari libur negara, dia berhak memberitahu polisi. Tergantung kasusnya, bisa dikenakan denda hingga mencapai 5.000 euro. Intinya, istirahatlah di hari Minggu atau lakukan trip sederhana dengan keluarga. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video Mama Noel kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tolong jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share video kali ini ke sosial media yang kalian punya. Sehat-sehat terus ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Mau lihat ya?